Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aksan akan menjelaskan tentang inskripsi kunci simetri. Seperti pembahasan sebelumnya, dalam kriptografi terdapat dua kunci, yakni inskripsi dan deskripsi. Ada algoritma yang inskripsi dan deskripsinya itu sama, yang itu algoritma kunci simetri. Kedua, inskripsi dan deskripsinya itu memiliki kode yang sama, sedangkan asimetri itu kunci inskripsi dan deskripsinya berbeda. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara umum tentang inskripsi kunci simetri. Seperti kita tahu, algoritma simetri disebut juga algoritma konvensional, di mana kunci deskripsi dapat ditentukan dari kunci inskripsinya, begitu pula sebaliknya. Simetris dalam tahap inskripsi yang paling sederhana melibatkan satu kunci rahasia untuk menyandingkan dan menguraikan informasi. Pada metode ini menggunakan kunci rahasia yang bisa berupa angka ataupun string huruf acak. Contohnya inskripsi simetri adalah Provis, AS RC4, DES RC5 dan RC6. Sedangkan algoritma simetri yang paling umum kita gunakan adalah AES18, AES192 dan AES256. Dalam proses inskripsi dan deskripsi secara umum tentang algoritma simetri itu dapat kita lihat pada gambar di atas, di mana pada plain text akan menggunakan dua kunci rahasia namun dengan kode yang sama, yakni kunci inskripsi dan deskripsinya itu memiliki kode yang sama. Dalam skema kunci simetris ada perbedaan panjang antara kunci simetris dan asimetris. Pada skema simetris, kunci secara acak dipilih dan kunci tersebut secara umum memiliki panjang 128 atau 256 bit, tergantung tingkat keamanan yang kita ingin gunakan. Sedangkan kelebihannya, inskripsi asimetris jauh lebih cepat dan membutuhkan lebih sedikit daya komputasi. Akan tetapi kelemahannya distribusi kunci terdapat pada distribusi kunci, dikarenakan kunci yang sama digunakan untuk menginskripsi dan deskripsi informasi. Poin selanjutnya, kegunaan inskripsi simetri. Dikarenakan kecepatannya, inskripsi simetri lebih luas digunakan untuk melindungi informasi dalam banyak sekali sistem komputer modern. Contohnya Advanced Encryption Standard AES yang digunakan pemerintah untuk menginskripsi informasi sensitif dan rahasia. AES menggantikan data inskripsi standar yang sebelumnya digunakan atau dikembangkan pada 1970-an. Jadi inskripsi simetri ini memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan informasi dan komunikasi dalam dunia yang sensitif, dalam dunia digital yang sensitif pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Ningrat dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang jenis algoritma kriptografi. Algoritma pada dasarnya adalah prosedur atau formula untuk memecahkan sebuah masalah dengan melakukan langkah-langkah secara runut. Algoritma enkripsi adalah seperangkat prosedur matematis yang digunakan untuk melakukan enkripsi pada data. Adapun jenis-jenis kriptografi berdasarkan perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama ada algoritma kriptografi klasik, di mana algoritma ini digunakan sejak sebelum era komputerisasi dan kebanyakan menggunakan teknik kunci simetris. Metode yang menyembunyikan pesannya adalah dengan teknik substitusi atau transposisi atau keduanya. Teknik substitusi adalah menggantikan karakter dalam plain text menjadi karakter lain yang hasilnya adalah ciphertext. Sedangkan transposisi adalah teknik mengubah plain text menjadi ciphertext dengan cara permutasi karakter. Kombinasi keduanya secara kompleks adalah yang melatar belakangi terbentuknya berbagai macam algoritma kriptografi modern. Selanjutnya ada algoritma kriptografi modern, di mana algoritma ini memiliki tingkat kesulitan yang kompleks
dan kekuatan kriptografinya ada pada key atau kuncinya. Algoritma ini menggunakan pengolahan simbol biner karena berjalan mengikuti operasi komputer digital sehingga membutuhkan dasar berupa pengetahuan terhadap matematika untuk menguasainya. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Sarsaman dari kelas PTKE angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu algoritma kriptografi. Jadi berdasarkan kunci yang dipakai, algoritma kriptografi dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu algoritma simetrik dan asimetrik. Jadi yang pertama, algoritma simetrik. Algoritma simetrik dapat pula disebut sebagai algoritma kontroversial, di mana kunci deskripsi dapat ditentukan dari kunci enkripsinya. Begitu pula sebaliknya. Simetris adalah enkripsi yang paling sederhana yang melibatkan suatu kunci rahasia untuk menyandingkan dan menguraikan informasi. Pada metode ini menggunakan kunci rahasia yang bisa berupa angka, kata, atau string huruf acak. Contoh enkripsi simetris adalah BOBIS, AES, RC4, DES, RC5, dan RC6. Sedangkan algoritma simetris yang paling umum digunakan adalah AES 128, AES 129, dan AES 256. Pada algoritma simetrik, kunci enkripsi dan kunci deskripsinya sama sehingga disebut juga sebagai single key algorithm. Keamanan dari algoritma ini terletak pada kuncinya. Jika kunci diberitahukan atau dibocorkan, maka siapa saja dapat mengenkripsi atau mendeskripsi data. Jadi kunci harus benar-benar rahasia dan aman. Kemudian yang kedua, algoritma asimetrik. Algoritma asimetrik adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan deskripsi. Algoritma ini disebut juga algoritma umum atau public key algorithm karena kunci untuk enkripsi dibuat umum atau dapat diketahui oleh setiap orang, tetapi kunci untuk deskripsi hanya diketahui oleh orang yang berwenang mengetahui dan yang disandikan. Jika hanya orang tertentu saja yang berhak terhadap kunci deskripsi, walaupun kunci enkripsi dapat diketahui dan digunakan oleh orang lain. Kunci enkripsi pada algoritma ini disebut kunci public atau public key, dan kunci deskripsi sering disebut dengan kunci pribadi atau kunci rahasia atau private key. Demikian penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi teknik substitusi pada kriptografi. Apa itu teknik substitusi? Seperti yang kita ketahui, teknik substitusi adalah salah satu metode yang digunakan dalam algoritma kriptografi klasik. Teknik substitusi menerapkan konsep korespondensi satu-satu untuk setiap objek plain text yang telah disandikan. Jadi, apa itu teknik substitusi? Teknik substitusi adalah teknik yang mengganti karakter dalam bentuk plain text menjadi karakter lain yang hasilnya nanti adalah bentuk ciphertext. Jadi gambarnya sedikit tentang teknik substitusi, yaitu dari pesan yang ingin kita rahasiakan dalam bentuk plain text nantinya akan masuk atau diubah menjadi algoritma enkripsi yang dengan suatu kunci. Setelah itu hasilnya nanti akan menjadi ciphertext. Pesan ciphertext itu pesan yang telah dirahasiakan. Nah, jika pesan telah sampai kepada penerima pesan dan ingin membacanya, terlebih dahulu pesan itu dimasukkan pada fungsi deskripsi dengan kunci yang sama, dan nantinya pesan dalam bentuk ciphertext tersebut akan menjadi plain text yang bisa dibaca kembali. Itu dia penjelasan sedikit mengenai teknik substitusi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hisani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang teknik substitusi.
pengertian teknik substitusi sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Apa itu substitusi? Yaitu teknik penggantian objek atau karakter plain text ke objek yang lain. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh objek yang akan disubstitusikan dalam bentuk pixel. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat memasukkan nilai-nilai pixel ke dalam sebuah matriks dengan order sama dengan ukuran gambarnya. Nah, perhatikan gambar di samping. Langkah selanjutnya, kita dapat melakukan pembacaan secara spiral, mulai dari sudut kiri atas, kemudian ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri, dan ke atas. Nah, perhatikanlah gambar di samping. Nah, dari hasil pembacaan secara spiral, maka dihasilkanlah sebuah untaian pixel seperti pada gambar di samping. Di langkah ini, disinilah kita akan melakukan proses substitusi dari untaian pixel yang telah kita lakukan tadi. Nah, yang dimana posisi pixel itu diurutkan secara korespondensi satu-satu. Nah, mulai dari posisi yang pertama tadi, kita ubah ke posisi yang terakhir, dan posisi yang akhir itu kita ubah ke posisi yang pertama. Seperti pada gambar di samping saya ini, inilah hasil dari proses substitusi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teknik substitusi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Wahyudi dari kelompok 5. Saya akan membawakan materi tentang deskripsi teknik transposisi. Teknik transposisi pada dasarnya adalah membuat ciphertext dengan menggantikan posisi objek-objek plaintext tanpa mengganti objek plaintext tersebut. Jadi pada teknik transposisi ini tidak diperlukan karakter lain. Pada teknik transposisi ini, pembuatan ciphertext dilakukan dengan pembacaan nilai matriks pada kolom per kolom sesuai dengan kunci yang digunakan menurut Kurniawan 2004. Metode transposisi merupakan salah satu teknik inskripsi konvensional simetri yang digunakan orang sejak berabad-abad lalu untuk mengamankan pesan yang dikirim kepada orang lain. Teknik transposisi karakter sebagai contoh cipher dari plain text. Saya sedang belajar kriptografi. Plain text disusun ke kanan, kemudian ke bawah. Kuncinya adalah 4, 3, 1, 5, 2, 6. Sehingga keluaran ciphertext mengikuti kunci menurun ke bawah, yaitu Y, N, J, P, F, S, B, R, O, Y, A, I, A, S, D, I, R, R, A, G, A, T, E, K, G, Z. Karakter Y dan Z ditambahkan untuk menutup jejak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.